Bayangkanlah sejenak bahwa seluruh dunia ini bukanlah teka-teki logika yang menunggu untuk dipecahkan. Bukan pula sistem moral yang menunggu untuk ditaati, melainkan sebuah karya seni. Ya, dunia ini dengan segala keburukannya, absurditasnya, keindahannya yang rapuh adalah sebuah panggung estetika, tempat segala sesuatu hadir bukan untuk dipahami, tapi untuk dihayati. Inilah titik tolak pemikiran Nietzsche dalam The Birth of Tragedy. Sebuah keberanian intelektual yang luar biasa untuk menempatkan kehidupan bukan di bawah terang benderang rasio, tetapi dalam nuansa lembut cahaya seni. Nietzsche tidak bertanya, apa kebenaran dari dunia? Melainkan, bagaimana kita bisa menjadikan dunia ini sesuatu yang layak untuk dicintai? Dan jawabannya adalah melalui seni dan terutama melalui tragedi. Nietzsche membuka bukunya dengan pernyataan mencengangkan bahwa hanya sebagai fenomena estetis sajalah dunia ini dapat dibenarkan. Ini bukan kalimat puitis biasa, ini adalah deklarasi revolusioner. Dunia, kata Nietzsche, bukan tentang kebenaran, tapi tentang keindahan. Bukan tentang solusi, tapi tentang bentuk. Bukan tentang logika, tapi tentang pengalaman batin yang dalam, yang irasional, yang kadang justru muncul dalam penderitaan terdalam. Maka tragedi Yunani kuno bukan hanya sekadar hiburan di masa lalu. Ia adalah cermin dari kondisi manusia itu sendiri, makhluk yang diciptakan untuk menderita, tapi mampu memberi makna pada penderitaan itu melalui seni. Tragedi adalah puncak pencapaian budaya karena ia mampu memadukan dua kekuatan purba yang selama ini saling bertentangan namun saling membutuhkan, kekuatan Apollonian dan kekuatan Dionysian. Namun sebelum Nietzsche membahas kedua kekuatan itu lebih jauh, ia terlebih dahulu meruntuhkan anggapan bahwa kehidupan manusia bisa dimaknai hanya melalui ilmu pengetahuan atau moralitas. Sebab bagi Nietzsche, pengetahuan dan moralitas seringkali gagal menjawab pertanyaan paling mendasar. Mengapa kita harus terus hidup? Dan disinilah seni memiliki kekuatan unik. Ia tidak memberikan jawaban dalam bentuk konsep, tapi dalam bentuk pengalaman. Ia tidak menawarkan penjelasan rasional, tapi pelepasan emosional. Ia membiarkan kita merasakan bahwa hidup itu layak dijalani, meskipun atau justru karena ia begitu pahit. Nietzsche juga mengkritik kecenderungan modern untuk memisahkan seni dari kehidupan. Ia menolak gagasan bahwa seni hanyalah hiburan atau pelarian dari kenyataan. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa seni adalah inti dari kenyataan itu sendiri. Ketika kita menciptakan seni, atau ketika kita tersentuh oleh keindahan, kita sebenarnya sedang menyentuh inti dari eksistensi kita yang tidak bisa dipahami melalui rumus atau teori. Maka, dalam prolog ini, Nietzsche telah menyusun seluruh kerangka filsafat estetikanya, bahwa dunia bukanlah masalah yang harus dipecahkan, tetapi simfoni yang harus didengar, tarian yang harus diikuti, drama yang harus dimainkan. Dan tragedi, seni yang paling gelap namun juga paling jujur, adalah bentuk seni yang paling mampu mencerminkan kebenaran itu. Karena hanya tragedi yang berani menatap dunia sebagaimana adanya. Penuh penderitaan, penuh ironi, tanpa akhir yang bahagia. Namun justru dalam kegelapan itulah kita menemukan cahaya yang paling sejati, cahaya yang tidak berasal dari penjelasan tetapi dari pengalaman bersama penderitaan itu. Tragedi tidak menyembuhkan luka kita, tapi mengubah luka itu menjadi puisi. Dengan kesadaran, inilah Nietzsche mengajak kita untuk memasuki dunia pemikiran yang tidak hanya ingin memahami kehidupan, tapi menghargainya, mencintainya, dan bahkan memeluk penderitaannya sebagai bagian tak terelakkan dari keindahan sejati. Hanya sebagai fenomena estetis sajalah
eksistensi dan dunia dapat dibenarkan selamanya. Friedrich Nietzsche. Setiap pencapaian besar dalam seni lahir dari sebuah ketegangan, sebuah tarikan antara dua kekuatan yang tidak pernah benar-benar bisa disatukan, tetapi juga tak bisa hidup terpisah. Nietzsche memberi nama kepada kedua kekuatan purba itu, yang Apollonian dan yang Dionysian. Apollo dan Dionysos, dua dewa dari mitologi Yunani. Tetapi dalam tangan Nietzsche, mereka bukan sekadar tokoh dalam legenda. Mereka menjadi lambang dua aspek paling mendalam dalam jiwa manusia. Dua cara manusia merespons kehidupan dan penderitaan. Dua cara menghadapi kenyataan yang sering kali tidak masuk akal. Apollo, putra Zeus, adalah dewa cahaya, mimpi, bentuk, dan batas. Dalam seni, Apollo melambangkan ketenangan, kejelasan, dan struktur. Ia adalah dunia ilusi visual, dunia patung, lukisan, dan drama yang rapi. Apollonian adalah kebutuhan manusia untuk membuat dunia tampak teratur, untuk menyusun narasi, membingkai kekacauan, dan memberi makna melalui bentuk. Ia adalah mimpi yang indah, bahkan ketika kenyataan gelap. Ia adalah simbol dari kesadaran dan ego. Namun tidak ada mimpi tanpa malam, dan tidak ada cahaya tanpa bayangan. Di sisi berlawanan adalah Dionysos, dewa anggur, ekstasi, musik, dan kekacauan. Dionysian adalah dunia penghancuran batas, pelarutan ego, dan kembali ke kehidupan yang paling purba. Dalam pengaruhnya, manusia menari, menyanyi, dan mabuk dalam ekstasi kolektif. Mereka tidak lagi seseorang, melainkan bagian dari kehidupan itu sendiri. Musik adalah bentuk tertinggi dari seni Dionysian, bukan karena harmoni teknisnya, tapi karena ia menggugah sesuatu yang dalam dan tak terkatakan dalam jiwa manusia. Nietzsche menulis bahwa seni sejati lahir bukan dari satu kekuatan saja, melainkan dari pertarungan dan penyatuan yang tegang antara Apollonian dan Dionysian. Ketika keduanya seimbang, seni menjadi sesuatu yang melampaui keindahan formal atau emosi liar. Ia menjadi pengalaman yang menyentuh inti dari kehidupan itu sendiri. Dalam tragedi Yunani, misalnya, tokoh-tokoh yang berdiri di atas panggung, para raja yang jatuh, para pahlawan yang menderita, adalah tokoh Apollonian. Mereka hadir dengan bentuk, identitas, dan kisah. Tapi di belakang mereka, chorus, suara kolektif yang menyanyi, berseru, dan menggelegar, adalah suara Dionysian. Chorus adalah nyanyian purba yang mengingatkan kita bahwa penderitaan pribadi bukanlah akhir, melainkan bagian dari ritme kosmik yang lebih besar. Apollonian memberi kita bentuk dan jarak. Dionysian menyapu bentuk itu dan meleburkan segalanya ke dalam pengalaman batin. Yang satu memahat realitas, yang lain menghancurkannya agar kita bisa merasakannya secara utuh. Nietzsche percaya bahwa kebudayaan yang besar dan manusia yang besar adalah mereka yang bisa hidup di antara keduanya, bukan memilih satu dan menolak yang lain, tapi memelihara ketegangan kreatif di antara keduanya. Seperti seniman yang mengukir wajah duka dengan presisi, tapi hatinya menangis dalam irama liar. Seperti pemikir yang menulis teori dengan logika tajam, tapi terinspirasi oleh gairah hidup yang tidak bisa dijelaskan. Namun masyarakat sering gagal dalam menjaga keseimbangan ini. Banyak budaya yang terlalu Apollonian. Mereka memuja ketertiban, rasionalitas, dan bentuk, tapi kehilangan kedalaman, kehilangan semangat hidup. Lainnya terlalu Dionysian, mereka larut dalam kegilaan, kehilangan struktur, dan akhirnya jatuh ke dalam kekacauan. Dalam sejarah Barat, Nietzsche melihat bahwa setelah masa keemasan tragedi Yunani, dunia menjadi terlalu Apollonian. Masyarakat mulai menyembah logika dan ilmu pengetahuan dan mengusir ekstasi dari panggung kehidupan. Yang Dionysian dianggap berbahaya, primitif, bahkan dosa.
Dan dengan mengusir Dionysos, manusia kehilangan sesuatu yang sangat mendasar, kemampuannya untuk menari di tengah penderitaan. Dunia modern mungkin tampak terang, teratur, dan maju secara teknis. Tapi bagi Nietzsche, ia seperti patung marmer yang dingin, indah, tapi tanpa jiwa. Karena jiwa itu adalah Dionysos yang dilupakan. Apakah kita bisa memulihkan keseimbangan itu? Nietzsche tidak memberi jawaban eksplisit, tapi ia menunjukkan jalan dengan kembali pada seni, pada musik, pada mitos, pada bentuk-bentuk ekspresi yang menggabungkan keduanya. Kita tidak harus memilih antara Apollo dan Dionysos. Kita bisa menjadi panggung tempat keduanya bermain. Sebab hidup ini bukan logika atau kegilaan semata. Hidup adalah tragedi, dan tragedi adalah panggung tempat Apollo dan Dionysos berdansa dalam cahaya dan bayangan. Seni sejati bukanlah penolakan terhadap penderitaan, melainkan perayaan terhadap keberadaan itu sendiri, dengan segala rasa sakit dan kebahagiaannya. Friedrich Nietzsche. Tragedi Yunani, apa yang membuatnya begitu agung, begitu abadi? Nietzsche mengajak kita melampaui anggapan konvensional. Ia tidak melihat tragedi hanya sebagai drama kuno tentang pahlawan yang jatuh. Ia melihatnya sebagai momen unik dalam sejarah peradaban saat manusia pertama kali menatap penderitaan dengan jujur, tapi tidak tunduk padanya. Sebaliknya, mereka menyusun penderitaan itu menjadi bentuk yang indah. Mereka menari di atas luka. Disinilah tragedi lahir, bukan dari cerita, bukan dari tokoh, tapi dari perpaduan musik dan mitos, dari dua kekuatan, Dionysos dan Apollo. Awalnya, kata Nietzsche, ekspresi seni Yunani bersifat murni Dionysian, ritus-ritus liar, tarian ekstasi, dan nyanyian kolektif dalam festival-festival untuk Dionysos. Tidak ada individu di sana, hanya pelarutan dalam komunitas, dalam irama alam. Disinilah manusia melepaskan ego dan bersatu dengan kehidupan itu sendiri, penuh rasa, penuh guncangan, tapi juga penuh kelegaan. Tapi kemudian datang bentuk, muncul penyair, musisi, dan akhirnya dramawan. Muncul dialog tokoh struktur, dan dengan itu pengaruh Apollonian mulai menyusup ke dalam kesenian yang sebelumnya hanya Dionysian. Bukan untuk menekan, tapi untuk memberi bentuk pada ekstasi itu, menjadikannya bisa dihayati, bisa direnungkan, bisa ditampilkan. Dan lahirlah tragedi Nietzsche melihat tragedi Yunani, terutama karya-karya Aeschylus dan Sophocles, sebagai puncak kebudayaan. Di atas panggung, seorang tokoh berdiri, Oedipus, Prometheus, Antigone, mewakili kehendak manusia, kehormatan, keangkuhan, dan penderitaan. Tapi di belakangnya, Chorus bernyanyi. Chorus bukan sekadar komentator, tapi suara kolektif. Manusia yang menanggapi takdir sang tokoh dengan nyanyian purba. Chorus itulah suara Dionysian, suara penderitaan bersama, suara manusia yang melebur dalam nasib yang sama. Inilah harmoni yang Nietzsche kagumi, drama dengan bentuk Apollonian, tapi dengan jiwa Dionysian. Tragedi Yunani adalah jawaban yang dalam terhadap kenyataan bahwa hidup adalah penderitaan. Tapi jawabannya bukan dengan menghindar, bukan dengan menyangkal, melainkan dengan mengubah penderitaan itu menjadi keagungan artistik. Inilah kenapa tragedi tidak membuat kita terpuruk. Sebaliknya, ia membebaskan, ia memberi makna pada rasa sakit yang tak terelakkan. Nietzsche menulis bahwa di dalam tragedi, dunia terlihat seperti dunia yang bisa dicintai, meskipun atau justru karena penderitaannya. Tragedi bukan optimisme kosong, bukan juga pesimisme pahit. Ia adalah bentuk dari penerimaan yang penuh gairah. Ia berkata, ya, hidup itu kejam, penuh luka, tapi lihatlah bagaimana kita bisa menyusunnya menjadi lagu, menjadi puisi, menjadi panggung. Namun,
Masa keemasan itu tidak berlangsung selamanya. Nietzsche dengan penuh kepedihan mencatat bagaimana tragedi Yunani mulai merosot. Dari Sophocles menuju Euripides, lalu ke rasionalisme Socrates, tragedi mulai kehilangan jiwa Dionisiannya. Tokoh-tokoh mulai dijelaskan dengan psikologi, bukan mitos. Chorus menjadi hiasan, bukan pusat emosi. Dan lambat laun, tragedi berubah menjadi drama moral yang menggurui, bukan seni agung yang menyentuh abadi. Nietzsche menyalahkan Socrates dan para penerusnya atas kemunduran ini. Mereka menuntut logika dari seni, alasan dari perasaan, dan bentuk dari ekstasi. Dan dengan itu Dionysos terusir dari panggung. Tragedi yang dulunya sakral menjadi sekadar retorika. Tragedi pun mati, digantikan oleh filsafat rasional yang mencoba menjelaskan segalanya. Namun kehilangan kemampuannya untuk merasakan segalanya. Apa yang hilang dari dunia bukanlah pengetahuan, tapi keberanian untuk menangis dan tertawa dalam satu napas. Itulah yang dulu diberikan tragedi. Dan Nietzsche bertanya, bisakah tragedi lahir kembali? Melalui tragedi, dunia tidak dipahami tetapi diselami. Ia bukan pelarian dari realitas, tetapi jalan masuk ke dalamnya. Friedrich Nietzsche. Segala yang agung pernah mengalami kejatuhan. Dan begitu pula tragedi. Apa yang dulu merupakan puncak keagungan budaya Yunani perlahan-lahan memudar, kehilangan jiwanya dan akhirnya mati. Nietzsche tidak sekadar menyampaikan ini sebagai catatan sejarah, ia menyampaikan dengan nada duka, seakan kehilangan sesuatu yang sangat pribadi, roh kehidupan itu sendiri. Ia menunjuk satu nama sebagai titik balik sejarah, Socrates. Socrates, si filsuf jalanan Athena, bagi banyak orang adalah bapak kebijaksanaan barat. Tapi bagi Nietzsche, ia adalah tanda awal kematian seni tragis. Bukan karena ia jahat, tapi karena ia membawa masuk sesuatu yang radikal, keyakinan bahwa hidup bisa dikendalikan oleh nalar, bahwa penderitaan bisa dijelaskan, bahwa moral bisa dikodifikasikan, bahwa logika bisa menyelamatkan jiwa manusia. Nietzsche menyebut ini sebagai keyakinan Sokratik, keyakinan bahwa pengetahuan adalah kebaikan, bahwa kebodohan adalah akar dari kejahatan, dan bahwa dunia bisa dimengerti secara rasional. Dan begitu keyakinan ini meresap ke dalam kebudayaan, maka jiwa Dionysian pun diusir. Tak ada lagi tempat bagi ekstasi, irasionalitas, atau kegilaan yang penuh makna. Tak ada lagi tarian di tengah duka. Yang ada hanya analisis, argumentasi, dan logika kering. Dalam drama Euripides, yang menjadi simbol kejatuhan tragedi bagi Nietzsche, tokoh-tokohnya menjadi terlalu manusiawi, terlalu dijelaskan, terlalu rasional. Chorus tak lagi memainkan peran utama. Mitos diganti oleh argumen, dan seni menjadi alat pendidikan moral, bukan wahyu emosional. Tragedi tidak mati karena hilangnya kemampuan teknis. Ia mati karena jiwanya dicabut. Jiwa yang dulu memungkinkan manusia untuk berkata, "Ya, hidup ini mengerikan, tapi kita akan menyanyikannya." Kini manusia berkata, hidup ini harus masuk akal atau kita tolak seluruhnya. Dan dengan itulah lahir dunia modern. Dunia yang mulai dipenuhi oleh sains, oleh filsafat rasional, oleh teori-teori tentang manusia yang bisa dipetakan, dijelaskan, dikalkulasi. Dunia yang mengusir mitos, mengutuk ekstasi, dan memandang seni hanya sebagai hiburan atau pengalihan semata. Nietzsche tidak menolak akal, tapi ia memperingatkan, akal bukanlah segala-galanya. Ketika ia dijadikan berhala, ia menghancurkan kepekaan terdalam manusia terhadap hidup itu sendiri. Kita menjadi asing terhadap penderitaan. Kita malu terhadap tangisan. Kita canggung menghadapi kematian. Dan dengan itu, kita kehilangan kebijaksanaan yang lebih tua dari filsafat itu sendiri. Kebijaksanaan seni tragis, Socrates.
Dalam penggambaran, Nietzsche adalah simbol dari moralitas optimistik, gagasan bahwa kalau kita cukup berpikir, maka kita akan menemukan jawaban atas penderitaan. Tapi tragedi Yunani tidak menjanjikan jawaban. Ia menawarkan pengalaman, ia tidak mengajar, ia menyentuh, ia tidak menyederhanakan, ia memperdalam. Dalam semangat Sokratik, kita melihat dunia sebagai soal yang harus dipecahkan. Dalam semangat Dionysian, kita melihat dunia sebagai simfoni yang harus dialami. Dan ketika tragedi mati, dunia menjadi lebih terang, tapi juga lebih dangkal. Nietzsche menulis bukan hanya untuk mengenang tragedi, ia menulis untuk membangkitkan kembali semangatnya. Karena selama manusia masih merasakan duka, selama kita masih menatap langit dan bertanya, mengapa? Itu selama musik masih bisa membuat kita menangis tanpa alasan yang jelas, maka Dionysos belum sepenuhnya mati. Mungkin yang kita butuhkan bukan lebih banyak jawaban, tapi lebih banyak nyanyian. Dengan Sokrates, optimisme menjadi tirani. Keyakinan bahwa kehidupan bisa dan harus dijelaskan, tapi mungkin justru yang menyelamatkan kita adalah saat kita berhenti mencoba menjelaskan segalanya dan mulai mendengarkannya. Friedrich Nietzsche. Tapi seni tidak mati sepenuhnya. Nietzsche menemukan harapan dalam musik, bentuk seni yang paling dekat dengan kekuatan Dionysian. Musik tidak menjelaskan. Ia mengguncang, menggetarkan, menyapu logika, dan membawa kita langsung ke dalam pusaran emosi purba. Di masa hidupnya, Nietzsche menaruh harapan pada seorang tokoh besar, Richard Wagner. Dalam opera Wagner, Nietzsche merasakan kelahiran kembali tragedi Yunani. Musik, mitos, drama, semuanya hadir. Ia menulis buku ini sebagai penghormatan dan harapan kepada Wagner, yang ia sebut sebagai penyelamat seni dari dunia Sokratik. Namun sejarah berkata lain, hubungan Nietzsche dengan Wagner tak bertahan. Ketika Wagner berubah menjadi lebih nasionalistik, lebih religius, Nietzsche merasa dikhianati. Tapi gagasannya tidak padam. Ia tetap percaya bahwa tragedi adalah kunci memahami kehidupan. Hanya dalam bentuk seni yang menggabungkan yang Apollonian dan Dionysianlah manusia dapat menatap penderitaannya dan tetap berkata, ya, aku ingin hidup ini lagi dan lagi. Nietzsche tidak meminta kita melarikan diri dari penderitaan. Ia ingin kita menerima penderitaan sebagai bagian dari tarian kehidupan, sebagai gerak indah dalam simfoni kosmik. Dan akhirnya, tragedi bukan hanya genre seni. Ia adalah pandangan hidup. Untuk Nietzsche, hanya dalam kesadaran tragis inilah manusia bisa mencapai kedewasaan sejati. Kesadaran bahwa hidup adalah penderitaan, bahwa kebenaran tidak selalu indah, bahwa tidak semua bisa dijelaskan. Tapi meski demikian, kehidupan tetap bisa dicintai. Amor fati, cinta pada takdir. Itulah semangat Dionysos. Cinta pada hidup ini dengan segala kepahitan dan keindahannya. Dan dengan semangat itu, Nietzsche tidak menawarkan pelarian dari dunia, tapi pengakuan penuh atas dunia sebagaimana adanya, dengan mata yang terbuka dan hati yang siap untuk menari di tengah kobaran tragedi. Don't forget to comment, like, and subscribe.